Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan membaca kitab Al-Kaba'ir karya Az-Zahabi rahimahullah taala. Sekarang kita baca Al-Kabiratul Khamisatu wal Arba'un, dosa besar ke-45. Dosa besar ke-45 Al-Qadru wa adamul wafa'i bil ahdi, yaitu curang dan tidak setia dengan janji. Ya, berlaku curang dan tidak setia dengan janji ini adalah dosa besar ke-45 yang dibahas oleh Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kaba'ir rahimahullah taala. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatilah oleh kalian janji-janji, penuhilah oleh kalian janji-janji. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita semua kaum mukminin untuk menepati janji-janji yang telah kita buat, dan janji-janji yang telah kita buat itu akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat apakah dipenuhi ataupun tidak. Qala Az-Zajjaj berkata, kullu ma amarallahu bihi aw naha anhu fa huwa minal ahdi. Segala sesuatu yang Allah perintahkan atau segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla fa huwa minal ahdi, maka dia termasuk ke dalam al-ahdi, yaitu janji. Jadi segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, Allah perintahkan kita bertauhid, Allah perintahkan kita mengerjakan salat 5 waktu, Allah perintahkan kita mengerjakan ibadah puasa, Allah perintahkan kita berzakat, Allah perintahkan kita haji, Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, dan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apakah kita laksanakan atau tidak, itu akan Allah tanyakan pada hari kiamat. Au naha anhu, atau Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan berbagai macam perbuatan, apakah sudah kita jauhi. Allah melarang kita melakukan kesyirikan, Allah melarang kita melakukan kekufuran, Allah melarang kita mencuri, Allah melarang kita berzina, Allah melarang kita berbohong, berkhianat dan sebagainya. Apakah kita jauhi atau tidak? Semua yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla itu termasuk ke dalam al-ahd, termasuk ke dalam janji yang telah kita buat antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengikrarkan diri kita sebagai seorang muslim, maka kita semua telah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah oleh kalian al-uqud. Tepatilah oleh kalian al-uqud, yaitu janji-janji atau akad-akad yang kalian buat. Qala al-Wahidi rahimahullah berkata, qala Ibnu Abbas fi riwayatil Walibi, Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Al-Walibi, al-uhud yakni ma ahallallah wa ma harrama. Al-uhud itu adalah apa yang Allah halalkan, wa ma harrama, apa yang Allah haramkan, wa ma farada, apa yang Allah wajibkan, wa ma hadda fil Quran, apa yang Allah tentukan batasan-batasan dalam Al-Quran. Jadi kata Al-Wahidi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari riwayat yang berasal dari Al-Walibi bahwa al-uhud itu artinya adalah apa yang telah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mampukah kita untuk senantiasa menepati konsisten dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma harrama, dan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mampukah kita menahan diri dari menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma farada, apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, bisakah kita menepati melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma hadda fil Quran, dan apa yang Allah telah tentukan berupa hukuman-hukuman dalam Al-Quran Karim, hukuman had, hukuman qisas, hukum mencuri dan sebagainya. Jadi apa yang Allah halalkan, apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang Allah wajibkan, apa hukum-hukum yang telah Allah bataskan dalam Al-Quranul Karim, itu seorang mukmin hendaknya menepati semua itu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menepatinya. Kalau yang halal dikerjakan, yang haram dijauhi, yang wajib dilaksanakan, yang telah ditentukan batasan-batasannya oleh Allah dalam Al-Quranul Karim kita laksanakan seperti ketentuan Allah Azza wa Jalla. Itu namanya menepati janji dengan Allah Azza wa Jalla. Wa qala ad-Dhahhak berkata, bil uhudi allati akhadallahu ala hadhihi al-ummah. Jadi wahai orang-orang beriman, tepatilah oleh kalian janji-janji kalian, kata ad-Dhahhak, yaitu perjanjian-perjanjian yang telah Allah ambil dari umat ini. Anjufu biha,
agar mereka menepatinya, mimma ahalla wa harrama wa ma farada minas salati wa sa'iril faraidi wal uhudi wa kazal uhudi jam'u ahdin. Jadi kata Ad-Dhahhak, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai orang-orang yang penuhilah oleh kalian al-uqud, penuhilah oleh kalian al-uqud. Kata Ad-Dhahhak, al-uqud itu adalah al-uhud, iaitu janji-janji yang telah Allah Azza wa Jalla ambil dari umat ini supaya mereka menepatinya, baik berupa segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, berupa apa? Salat 5 waktu, seluruh yang wajib, juga janji-janji. Kazal ahdu, begitu juga dengan perjanjian-perjanjian. Jam'u ahdin, al-uhud merupakan jamak dari kata ahdin. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla perintahkan kita semua untuk menepati al-uqud, menepati al-uqud. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Apa makna al-uqud? Ya. Kalau menurut riwayat dari Ibnu Abbas seperti disebutkan oleh Al-Wahidi, makna al-uqud itu adalah al-uhud, yaitu janji-janji, yaitu segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan segala sesuatu yang telah ditentukan batasan-batasannya oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran itu kita tepati semuanya. Itu namanya menepati al-uqud, menepati janji-janji dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Ad-Dhahhak, makna al-uqud itu adalah al-uhud, yaitu perjanjian-perjanjian yang telah Allah ambil dari umat ini supaya mereka memenuhinya, supaya mereka menepatinya, baik berupa sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ataupun sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti salat 5 waktu dan wajib-wajib lainnya. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita semua untuk menepati al-uqud, yaitu al-uhud, perjanjian-perjanjian berupa sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Kalau menepati janji terkait dengan sesuatu yang dihalalkan, yakni kita hanya mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Ya, kemudian menepati janji terkait dengan sesuatu yang diharamkan, maksudnya adalah kita menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan menepati janji terkait dengan sesuatu yang diwajibkan, maksudnya adalah kita laksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan menepati janji terkait dengan sesuatu yang telah ditentukan batasan-batasan hukumnya oleh Allah dalam Al-Quran, yakni kita menjalankan sesuai dengan yang Allah tentukan dalam Al-Quran, tidak dirubah. Itu makna aufu bil uqud, penuhilah akad-akad kalian, yakni janji-janji yang telah kalian buat. Al-aqdu bimakna al-uqud. Al-aqdu itu bimakna al-uqud, dengan makna uqud yaitu janji-janji. Wa huwa allazi ahkama ma faradallahu alaina, yaitu segala sesuatu yang telah Allah pastikan kewajibannya terhadap kita. Faqad ahkama dzalika, di mana Allah SWT telah memastikan hal demikian. Wala sabila ila naqdihi bihal, dan tidak ada jalan untuk membatalkannya sama sekali. Jadi al-aqdu jika diartikan adalah dengan makna al-uqud, yaitu perjanjian-perjanjian, itu maknanya adalah segala sesuatu yang telah Allah tetapkan hukumnya, ya, segala sesuatu yang telah Allah tetapkan hukumnya kepada kita dan tidak mungkin dibatalkan sama sekali, tidak ada jalan untuk membatalkannya. Waqala Muqatil bin Hayyan, Muqatil bin Hayyan berkata, aufu bil uqud, makna aufu bil uqud, penuhilah akad-akad kalian, allati ahidallahu ilaikum fil Quran, yaitu akad-akad yang telah Allah tentukan kepada kalian dalam Al-Quranul Karim. Mimma amarakum bihi min ta'atihi, yaitu berupa apa yang Allah perintahkan kepada kalian untuk menaatinya. An ta'malu biha, supaya kalian mengamalkannya. Ya. Kemudian wa nahyihi mimma amarakum bihi min ta'atihi an ta'malu bihi wa nahyihi allazi nahakum anhu, dan begitu juga dengan larangan yang Allah larang kalian melakukannya. Wa bil uhudil lati bainakum wa bainal musyrikin, juga janji-janji yang ada antara kalian dengan orang-orang musyrikin. Wa fima yakunu minal ahdi bainan nas wallahu a'lam, juga berupa perjanjian antara kalian dengan manusia. Jadi kata Muqatil bin Hayyan, makna aufu bil uqud, penuhilah janji-janji kalian, yaitu janji yang telah Allah janjikan kepada kalian dalam Al-Quran, ya, yaitu apa? Perintah Allah SWT dan larangan Allah SWT. Kita sudah berjanji untuk menaati perintah Allah, dan kita sudah berjanji untuk menjauhi larangan Allah SWT. Maka kita tepati. Itu namanya aufu bil uqud, yaitu memenuhi janji kita dengan Allah SWT. Termasuk juga ke dalam menepati janji ini adalah janji antara kita dengan kaum musyrikin. Jika ada kaum muslimin membuat perjanjian dengan kaum musyrikin, maka mereka berkewajiban untuk menepatinya dan tidak membatalkannya. Begitu juga dengan perjanjian dengan sesama manusia. Jika ada
orang melakukan perjanjian dengan semua manusia, maka hendaklah mereka menepatinya seperti yang telah dijanjikan. Wallahu a'lam. Ya, itu beberapa penafsiran ulama tentang makna aufu bil uqud yang telah kita paparkan tadi. Yang pertama dari Ibnu Abbas, yang kedua dari Ad-Dhahhak, dan yang ketiga adalah dari Muqatil bin Hayyan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara, ada 4 sifat. Barang siapa yang keempat sifat itu ada dalam dirinya, maka dia merupakan seorang munafik yang tulen. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Barang siapa yang satu sifat ya dari 4 sifat itu ada dalam dirinya, maka di dalam dirinya ada satu bagian dari nifaq, hatta yada'ah, hingga dia meninggalkannya. Jadi ada 4 sifat, siapa yang memiliki keempat sifat tersebut maka dia merupakan seorang munafik yang tulen. Dan barang siapa yang dalam dirinya ada satu bagian dari sifat tersebut, maka dalam dirinya ada satu bagian dari nifaq sampai dia meninggalkannya, sampai dia bertobat darinya. Iza haddatsa kadzaba, apabila dia bercerita, berbicara dia berbohong. Berbohong itu merupakan tanda orang munafik. Wa iza tumina khana, apabila dia diamanahi sesuatu dia berkhianat. Wa iza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya. Wa iza khasama fajara, apabila dia berperkara di pengadilan maka dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 4 sifat. Apabila 4 sifat ini ada kesemuanya dalam diri seseorang, maka dia merupakan munafik yang benar-benar munafik. Apa itu? Jika dia ya berdusta, jika dia berbicara dia berdusta dalam pembicaraannya. Jika dia dipercaya sesuatu dia berkhianat. Dan jika dia berjanji dia ingkari janjinya, dia rusak janjinya. Dan jika dia berperkara seperti berperkara dalam pengadilan, dia licik dalam perkataannya, licik dalam keterangannya, dia berbohong dalam keterangannya. Ya, mukharrajun fi sahihain, dicantumkan dalam as-sahihain. Ya. Para ulama mengatakan bahwa nifak itu ada 2 macam, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak yang merupakan keyakinan seperti orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi SAW, dan mereka itu adalah orang-orang kafir, namun mereka berpura-pura masuk Islam. Sebenarnya artinya adalah orang-orang kafir, namun mereka karena takut akan kekuatan Islam, maka mereka berpura-pura masuk Islam. Ya, itu namanya nifak i'tiqadi. Mereka ibtanul kufri wa izharul iman. Mereka merahasiakan dalam dirinya kekufuran dan mereka menampakkan keimanan. Itu nifak i'tiqadi. Adapun orang mukmin, ya, maka mereka adalah orang-orang yang beriman zahir dan batinnya. Zahirnya beriman dan batinnya juga beriman. Ya. Dalam hadis ini kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki 4 sifat ini maka dia benar-benar munafik. Ya. Tapi kalau ada dalam diri seorang satu dari 4 sifat itu, maka dalam dirinya ada satu bagian dari kemunafikan. Ya, seperti dia berbohong dalam pembicaraan, ya, atau dia misalnya berperkara kemudian melakukan hal-hal yang dilarang, ya, dia berbohong misalnya, atau kalau dia dipercaya dia berkhianat. Kalau dia orang mukmin, maka dia tentu bukan orang munafik. Kalau dia orang mukmin, tentu dia bukan orang munafik. Nah, maksud hadis ini adalah bahwa Nabi SAW mengecam jangan sampai seorang mukmin yang melakukan perkara-perkara ini. Karena kalau dia melakukan perkara-perkara ini, maka dia menyerupai orang munafik. Dia menyerupai orang munafik. Maka hendaklah seorang mukmin berhati-hati dan menjauhi perkara-perkara ini. Kalau ada perkara-perkara ini dalam diri seorang mukmin, maka dia dikatakan sebagai seorang munafik. Ya. Kemudian Az-Zahabi berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, likulli ghadirin liwa'un yaumil qiyamah. Setiap orang yang membatalkan perjanjiannya, maka dia akan memiliki bendera pada hari kiamat. Yuqalu hazihi ghadratu fulan ibni fulan, lalu dikatakan ini adalah pengkhianatan fulan ibnu fulan. Setiap orang yang berkhianat atas janjinya, pada hari kiamat akan diberikan bendera sebagai tanda, akan diberikan ke tangannya bendera sebagai tanda, lalu akan dikatakan ini adalah pengkhianatan fulan ibnu fulan. Ya, di tengah-tengah manusia Allah Azza wa Jalla akan mempermalukan orang-orang yang mengingkari janji yang telah dibuatnya dengan diberikan bendera pada hari kiamat, di mana orang tahu bahwa si fulan ini dulu pernah mengingkari janjinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah.
Ada 3 kelompok manusia yang menjadi lawanku pada hari kiamat. Ada 3 kelompok manusia yang akan menjadi lawanku, musuhku pada hari kiamat, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi ini. Rajulun a'tabi summa ghadar, yaitu seseorang yang memberikan janji atas nama Allah Azza wa Jalla, kemudian dia berkhianat, kemudian dia berkhianat dan membatalkan janjinya serta tidak menepatinya. Dia berjanji demi Allah akan melakukan ini dan itu, kemudian dia berkhianat atas janjinya tersebut. Itu orang yang pertama yang akan menjadi lawan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Tentunya siapa yang akan menjadi lawan Allah Azza wa Jalla, tentu Allah Azza wa Jalla akan hinakan. Kemudian yang kedua, warajulun ba'a hurran fa akala thamanahu. Seseorang yang menjual seseorang yang merdeka lalu dia makan keuntungannya. Ini orang kedua yang akan menjadi lawan Allah pada hari kiamat. Ada seseorang, dia menjual seorang muslim yang merdeka. Dia menjual seorang muslim yang merdeka, lalu keuntungannya dia ambil dan dimakan. Ini adalah orang yang akan menjadi lawan Allah pada hari kiamat. Karena seorang muslim harus menjadi saudara bagi muslim yang lain. Dia harus menolong, dia harus membantu. Dia tidak boleh berkhianat, dia tidak boleh berlaku curang kepada muslim yang lain. Karena orang muslim itu setara semuanya, sebanding semuanya. Maka jika ada seorang yang menjual orang yang merdeka, dijualnya sebagai budak, lalu dia ambil keuntungannya, dia makan, dia ambil keuntungannya, maka dia akan menjadi lawan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, warajulun ista'jara ajiran. Warajulun ista'jara ajiran, seseorang yang menyewa pekerja, fastaufa minhul amal. Lalu pekerja itu bekerja dengan sebaik-baiknya, walam yu'tihi ajrahu. Namun yang menyewa tidak memberikan upahnya. Akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini dikatakan ada 3 orang yang akan menjadi musuh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Itu merupakan ancaman yang hendaknya dijauhi oleh seorang mukmin. Jangan sampai dia menjadi musuh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Siapa yang akan menang melawan Allah Azza wa Jalla? Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Perkasa. Siapa ketiga orang yang akan menjadi musuh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat? Yang pertama, seseorang yang memberikan sesuatu dengan bersumpah atas nama Allah, kemudian dia berkhianat. Yang kedua, seseorang yang menjual orang muslim yang merdeka sebagai budak, lalu dia ambil keuntungan dan dia makan. Yang ketiga, seseorang yang menyewa beberapa pekerja dan pekerja itu bekerja dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, kemudian dia tidak diberikan upahnya. Itu akan 3 kelompok orang ini akan menjadi musuh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Di antaranya adalah orang yang sudah berjanji, kemudian dengan nama Allah Azza wa Jalla dia berjanji, kemudian dia curang. Dia tidak menepati janjinya, dia membatalkan janjinya, tanpa alasan yang dibenarkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lahu. Dan barang siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan kepada penguasa, maka dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat wala hujjata lahu, sedangkan dia tidak memiliki hujjah yang mendukungnya untuk melepaskan ketaatan kepada penguasa tersebut. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, dan barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada bai'at. Bai'at itu artinya berjanji akan taat dan patuh kepada perintah Allah, kepada perintah Rasulullah SAW dengan seorang imam. Mata maitatan jahiliyatan, maka dia mati seperti mitatan jahiliyah, dia mati seperti matinya jahiliyah. Akhrajahu Muslim. Barang siapa yang sudah berbaiat kepada penguasa untuk taat dan patuh kepada penguasa selama dalam dalam ketaatan, dalam kebaikan, lalu dia membatalkan janjinya tersebut, maka ketika dia mati dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, dia termasuk di antara orang yang melakukan dosa besar. Dia tidak punya alasan di hadapan Allah Azza wa Jalla yang mendukungnya untuk melakukan pemberontakan tersebut. Dan barang siapa yang mati dia tidak ada baiat di tangannya, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Mati jahiliyah maksudnya adalah orang jahiliyah itu tidak punya pemimpin yang dipatuhi, ditaati. Mereka menganggap tak patuh kepada pemimpin itu adalah kehinaan, sehingga urusan mereka kacau balau, sehingga urusan mereka berantakan, tidak ada yang mengurusnya, tidak ada pemimpin yang ditaati, sehingga mereka fauda, terjadi kekacauan di mana-mana. Yang berlaku adalah hukum rimba, yang kuat memakan yang lemah tertindas. Itulah hukum jahiliyah. Nah, barang siapa yang memutuskan untuk tidak taat kepada penguasanya, maka dia lalu mati
maka dia mati seperti mati jahiliyah, yaitu mati dalam keadaan tidak ada memiliki pemimpin dan dalam keadaan kacau balau urusannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa mu'min wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaklah ketika kematiannya datang sedangkan ia adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi allazi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaklah dia melakukan kepada manusia apa yang dia sukai jika orang lain melakukan kepadanya. Wa man bai'a imaman, dan barang siapa yang sudah berbaiat kepada imam untuk taat dan patuh selama dalam kebaikan, fa'atahu safaqata yadihi, lalu dia berikan telapak tangannya, wa thamarata qalbihi, dan dia berikan ketulusan kepada pemimpin tersebut, falyuti'hu in istata'a, maka hendaklah dia taat dan patuh kepadanya selama dia sanggup. Fa in jaa ahadun yunazi'uhu, lalu jika ada seseorang yang mencoba merebut kekuasaan darinya, fadribu unuqal akhir, maka pukullah atau penggallah leher yang terakhir yang merebut kekuasaan. Ya, barang siapa yang sudah berjanji kepada seorang imam untuk taat dan patuh selama dalam kebaikan, maka dia tidak boleh yang mencabut baiat tersebut. Ya, jika ada seseorang yang mencoba merebutnya, maka yang terakhirnya harus dibunuh karena dia membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Inti dari dosa besar ini adalah larangan untuk berkhianat terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh seseorang. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk menepati janji. Nabi SAW juga telah memerintahkan untuk menepati janji. Orang yang tidak menepati janji, maka dalam dirinya ada satu bagian dari nifaq. Dan orang yang tidak menepati janjinya, pada hari kiamat ada bendera yang diletakkan di tangannya. Kemudian orang yang tidak menepati janjinya, dia merupakan musuh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Dan orang yang tidak menepati janjinya terhadap penguasa yang telah dia berbaiat kepadanya untuk taat dan patuh, maka pada hari kiamat dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sementara di tangannya tidak ada hujjah yang mendukungnya untuk menyelisihi baiatnya tersebut. Dan seseorang yang telah berbaiat kepada penguasa, maka hendaklah dia taat dan patuh kepada penguasa tersebut dan tidak mengingkari baiat yang telah dia lakukan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.